Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 1429 sampai bab 1432. Mungkinkah kita hanya bisa pergi ke Cao Yin untuk bertanya? Tapi pertanyaannya adalah, jika Cao Yin tahu bahwa dia sedang mencari Xiao Meixuan, bukankah dia akan memberitahu Cao Yin dengan jelas bahwa dia telah bergabung dengan Cao Si dan bersiap untuk menggulingkannya? Pada saat itu, apalagi Xiao Meixuan, bahkan Cao Si pun mungkin akan dibunuh oleh Cao Yin terlebih dahulu. Tepat ketika Li Fugui sedang berpikir keras, Cao Xiaofei tiba-tiba teringat seseorang. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Tuan Li, tiba-tiba terpikir olehku bahwa meskipun kita tidak tahu, ada satu orang yang kemungkinan besar mengetahuinya." Mata Li Fugui berbinar dan dia dengan cepat bertanya, "Katakan padaku secepatnya, siapa itu?" Cao Xiaofei berkata dengan serius, "Adikku, Cao Xiao." Li Fugui tiba-tiba teringat bahwa Cao Xiaofei telah memberitahunya sebelumnya bahwa Cao Xiao ini sekarang adalah nyonya muda keluarga Hu. Dan di antara orang-orang yang harus dia hadapi saat datang ke ibu kota kali ini, ada juga keluarga Hu. Pikirkan ini, Li Fugui kemudian berkata terus terang, "Adakah cara agar kamu bisa mengajak adikmu berkencan?" Pada saat ini, Cao Xiaofei berkata dengan berlinang air mata, "Tidak mungkin, aturan keluarga Hu sangat ketat, dan adikku tidak bisa. Bicaralah sekarang." Bajingan dari keluarga Hu itu begitu terobsesi dengan hal itu. Apalagi keluar, bahkan jika kamu ingin keluar dan berjemur di bawah sinar matahari di hari kerja, itu dianggap permintaan yang sangat boros. Li Fugui mendengar ini, mau tak mau aku bertanya dengan rasa ingin tahu, orang seperti apa Husi itu? Mengapa dia melakukan ini pada adikmu? Cao Xiaofei membuka percakapan dan berkata dengan serius, "Sudah kubilang sebelumnya, adikku akan menikah dengan Husi. Sudah punya pacar sebelumnya. Tapi Husi cacat, dia menderita polio sejak dia masih kecil, dan kakinya cacat. Selain itu, bimbingan keluarga Hu sangat ketat, dan gagasan feodal tradisional cukup keras kepala. Saat itu, Cao Yin ingin bisa. Dia pergi ke keluarga Cao dan dengan sengaja meminta adikku untuk menikah dengannya. Saat kakakku mengatakan bahwa Husi adalah orang cacat, ayahku memenjarakan adikku. Saat itu, saya mendengar orang mengatakan bahwa saudara perempuan saya dipenjara di rumah kami, di penjara paling rahasia keluarga Cao. Kemudian, kami tidak melihat jejak saudara perempuan saya selama hampir beberapa bulan. Beberapa dari kami juga mencari diam-diam, tetapi setelah banyak mencari, kami masih tidak dapat menemukannya. Tidak ada jejak saudara perempuan saya. Ketika dia keluar, dia tidak dapat berbicara lagi. Sesuai dengan keinginan ayah saya, sejak saya saudari tidak menyukai Husi karena menjadi orang cacat, biarkan dia juga menjadi orang cacat. Ini adalah cara yang tepat untuk berpasangan." Begitu Cao Xiaofei mengatakan ini, Hua Duo mengepalkan tinjunya dan mengutuk dengan keras, "Apakah ini masih manusia? Itu seperti binatang." Li Fugui menghela nafas dan memberi isyarat kepada Hua Duo untuk melepaskannya. "Jangan bicara untuk saat ini." Setelah Hua Duo tutup mulut, Cao Xiaofei melanjutkan, "Kemudian saudara perempuan saya masuk ke dalam keluarga Hu. Saya mendengar bahwa pada malam pernikahan, tidak ada warna merah di spray. Husi sangat marah dan meminta para pelayan untuk melepas pakaian saudara perempuan saya dan melemparkannya ke dalam sumur, di halaman, sepanjang siang dan malam. Setelah hari itu, adikku menjadi mainan di tangan Husi. Untungnya, Xiao memiliki kehidupan yang sulit. Untungnya, dia masih hidup setelah sekian lama. Jika dia ada orang biasa, dia pasti sudah lama mati. Saya disiksa sampai mati." Li Fugui mengerutkan kening dan merasa sedikit kesal. Setelah berpikir sebentar selama beberapa detik, dia bertanya kepada Cao Xiaofei dengan serius, "Jadi, jika aku ingin melihat adikmu sekarang,
Aku hanya bisa pergi ke keluarga Hu, kan? Cao Xiaofei mengangguk dan berkata, baiklah, keluarga Hu mudah ditemukan, jadi Anda dapat melihat di sebelah Tianyuan di timur ibu kota. Keluarga mereka memiliki total 3 villa, yang sangat mendominasi. Villa yang lebih kecil di timur kebetulan adalah milik Husi, yang ada di bagian barat milik Huli, dan villa terbesar di tengahnya adalah kediaman Huyong, kepala keluarga Hu saat ini. Selain itu, lelaki tua tertua dari keluarga Hu saat ini berada di Villa Chengde. Dia jarang ikut campur dalam urusan keluarga sejak 5 tahun lalu. Cao Xiaofei menceritakan apa yang dia ketahui. Semua ini dijelaskan kepada Li Fugui secara rinci. Setelah mengetahui situasi dasar ini, Li Fugui tidak terus tinggal di kamar Cao Xiaofei, tetapi bertukar beberapa kata dengannya, dan kemudian kembali ke kediamannya bersama Hua Duoduo dan Tantai Zixuan. Setelah memasuki pintu, Li Fugui duduk di sofa tanpa daya. Menurut apa yang Cao Xiaofei katakan, jika dia pergi menemui Cao Xiaoxiao secara langsung, dia tidak hanya tidak bisa melihat Cao Xiaoxiao secara langsung, tapi dia mungkin juga mengingatkan keluarga Hu dan menarik perhatian keluarga Hu. Hal-hal di keluarga Cao belum diselesaikan. Jika dia secara tidak sengaja membuat marah keluarga Hu lagi, rencananya mungkin akan sia-sia. Hua Duoduo dan Tantai Zixuan juga memikirkan hal ini. Kedua gadis itu duduk di hadapan Li Fugui. Setelah hening beberapa saat, Hua Duo berbisik, saya tidak percaya Cao Xiaoxiao bahkan tidak memiliki teman di sisinya. Li Fugui tersenyum dan berkata, teman, bukankah kamu mendengarkan Cao Xiaofei? Katakan padaku, kebebasan hidupmu telah dibatasi oleh bajingan Husi ini. Di mana kamu bisa menemukan teman? Setelah Li Fugui meninggalkan kata-kata ini, Tantai Zixuan bertanya ragu-ragu, kalau begitu, apakah Anda punya cara yang baik untuk mendekati Cao Xiaoxiao secara langsung? Menghadapi pertanyaan itu, setelah Li Fugui menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, dia berkata terus terang kepada Tantai Zixuan dan Zhang Hua Duoduo, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu sampai malam dan diam-diam menyelinap ke rumah Hu. Tantai Zixuan berkata dengan tergesa-gesa, ini adalah cara terbaik untuk melakukan ini. Bukankah ini agak berbahaya? Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, apa solusi untuk bahayanya? Bagaimanapun, keadaan sudah seperti ini, tidak peduli betapa berbahayanya, kita masih punya untuk mencobanya. Jika kita benar-benar bisa mengetahui tempat persembunyian Xiao Meixuan dari Departemen Cao Xiaoxiao, maka masalah di pihak keluarga Cao akan terselesaikan, dan hanya keluarga Hu dan keluarga Lu yang tersisa. Haha, aku tidak mengkhawatirkan keluarga Lu. Hanya saja kita berada di akhir perang. Petik 2. Sedangkan untuk keluarga Hu, mari kita ambil selangkah demi selangkah. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya hanya bisa menggunakan Hu Jun. Dia baru saja selesai berbicara. Hua Duoduo bertanya dengan nada sedikit mengejek, menggunakan Tuan Hu, Fugui, apakah kamu tidak takut ayah mertua dan ibu mertuamu akan marah? Mereka sekarang memperlakukanmu sebagai menantu yang belum menikah hukum. Li Fugui tersenyum canggung. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong, kamu adalah menantu yang belum melewati keluarga, lalu aku masih menantu kuil Yuksu dan Kolosseum. Kenapa tidakkah kamu memberitahuku? Pikiran Hua Duo berubah, dan sebuah ide buruk segera muncul di benaknya. Li Fugui berkata, karena kamu tidak takut ibu mertuamu akan marah dan kamu ingin aku melihatnya, cukup berpura-pura menjadi Sui Qi atau ibu mertuamu. Husi dan Hu Jun adalah saudara kandung. Kakak perempuan ini akan berkunjung. Kakakku seharusnya bisa memilikinya, kan? Sebenarnya, Li Fugui sudah berpikir ide ini ketika dia berada di kamar Cao Xiaofei. Saya tidak mengatakan apapun pada saat itu, terutama karena saya khawatir hal itu pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Setelah dia datang ke ibu kota, dia akhirnya mendapatkan kepercayaan dari keluarga Nangong.
Jika dia menggunakan hubungan ini untuk menerobos keluarga Hu karena dia ingin cepat sukses, mungkin keluarga Nangong pun akan memilih untuk memutuskan hubungan dengannya lagi. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan apa saja. Namun ada beberapa hal yang harus bermoral, dan kita tetap perlu bermoral. Meski dia bukan orang baik, tapi Anda tidak bisa menjadi penjahat keji dan berbahaya yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan Anda. Setelah mendengar gagasan Hua Duo, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa berpura-pura menjadi siapapun kali ini." Begitu dia selesai berbicara, Tantai Zixuan terkekeh dan berkata, "Fugui, kamu tidak bisa berpura-pura menjadi siapapun, menjadi keluarga Nangong. Tidak bisakah seseorang yang merupakan anggota keluarga Cao berpura-pura menjadi anggota keluarga Cao?" Seperti kata pepatah, sebuah kata dapat membangunkan seseorang dalam mimpi. Li Fugui tiba-tiba mengerti. Melihat Tantai Zixuan, dia tersenyum dan berkata, "Gao, kenapa aku tidak memikirkannya?" "Haha, ya. Meskipun aku tidak bisa berpura-pura menjadi anggota keluarga Nangong, aku bisa berpura-pura menjadi anggota keluarga-keluarga Cao. Biarkan aku memikirkannya. Cao Xiaofei sekarang telah diumumkan bahwa Cao Xiaofei telah meninggal. Bahkan jika keluarga Cao ingin mengusir Cao Xiaofei dari rumah, mereka setidaknya harus mengirim seseorang untuk melaporkan pemakamannya, bukan? Karena itu, Li Fugui segera merencanakan tindakan selanjutnya. Setelah memilah pikiranku, Li Fugui berbalik dan berteriak kepada Xiao Chan yang ada di depan pintu, "Xiao Chan, kamu sudah familiar dengan daerah ibu kota. Tolong bantu aku membeli beberapa barang sekarang." Saat dia mengatakan itu, Li Fugui menemukan kertas dan pena dan segera menulis apa yang dia inginkan. Setelah menuliskannya, dia menyerahkannya kepada Xiao Chan. Xiao Chan membukanya, melirik beberapa benda di dalamnya, dan berkata dengan enggan, "Oke, bibiku." Li Fugui melihat ekspresi tidak senang di wajah Xiao Chan. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Selama kamu bisa mempersiapkan semua barang-barang yang aku gunakan dalam waktu 1 jam, aku akan membalasmu dengan hal yang baik." Mendengar ini, Xiao Chan dengan cepat bertanya, "Beri aku barang bagus sebagai hadiah, barang bagus apa?" Li Fugui tersenyum tipis dan segera mengeluarkan sepotong kecil batu yuan dari tangannya. Ketika Xiao Chan melihat batu yuan, matanya langsung berubah menjadi hijau. Tanpa pikir panjang, gadis itu mengulurkan tangan dan meraihnya. Li Fugui segera berdiri, menyingkirkan batu yuan, dan berkata terus terang, "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Apakah kamu masih berencana untuk mengambil benda ini dariku? Lihat, aku akan memberikannya untukmu. Pergi, cepat silakan dan persiapkan apa yang aku inginkan. Ketika kamu kembali, aku akan memberimu batu yuan." Hua Duo, Tantai Zixuan, Chang Sun Feng dan yang lainnya melihat ini dan tidak dapat menahannya lebih lama lagi. "Li Fugui, apakah kamu dianggap manusia? Aku sudah mengikutimu begitu lama, tapi kamu tidak pernah begitu murah hati padaku." Hua Duo adalah orang pertama yang memprotes. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia berkata terus terang kepada Hua Duo, "Ayo pergi berbelanja bersama. Saat kalian kembali, bolehkah saya memberi kalian masing-masing kantor pusat?" Namun, saat Hua Duo berpikir bahwa Tantai Zixuan pasti akan memilih untuk bersamanya saat pergi keluar bersama. Sebelum dia dapat berbicara, Zixuan memandang Li Fugui dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Saya sedikit lelah. Kalian keluar untuk membeli sesuatu sementara saya beristirahat di rumah." Hua Duo tidak bodoh. Jika Anda tinggal di sini, di mana Anda bisa beristirahat? Jelas dia ingin bergaul dengan Li Fugui. Dia tidak akan membantu kedua orang ini dengan mudah. Memikirkan hal ini, Hua Duo melangkah maju dan meraih lengan Zixuan, terkikik dan berkata, "Zixuan, ayo pergi. Jika kamu keluar selama 1 jam,
kamu akan mendapatkan batu Yuan ketika kamu kembali. Ini sebanding dengan kaisar langit yang jatuh dari langit, kakak berbau jauh lebih enak. Pikiran Xiao Chan dipenuhi dengan Yuan Si saat ini. Bagaimanapun, hal ini jarang terjadi, melihat nona muda saya sangat tidak aktif. Xiao Chan kemudian terkikik dan berkata, "Nona, ayo jalan-jalan bersama. Kita sudah sering berada di kamar sejak kita menelepon, sungguh membosankan." Menghadapi undangan semua orang, Tantai Zixuan tidak ragu-ragu, lebih baik untuk tinggal di rumah. Dia tidak punya pilihan selain tersipu dan berkata, "Baiklah, aku ikut denganmu." Segera, Li Fugui adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Di kamar kosong, Li Fugui bersandar di sofa, mengeluarkan ponselnya, dan mulai menelepon Li Xiuling dan yang lainnya. Masih ada salam yang patut diberikan. Jika tidak, gadis-gadis ini akan dengan mudah mengusirnya dari tempat tidur saat dia kembali lagi. Kurang dari 1 jam, beberapa orang kembali ke kamar. Xiao Chan dengan bangga menyerahkan semua yang ada di tangannya kepada Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, "Aku membelikanmu semua barang yang kamu inginkan. Bagaimana, bisakah kamu memberikan apa yang kuinginkan sekarang, Li?" Fugui berkata tapi dia adalah lelakinya kata. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan beberapa batu Yuan dan membagikannya kepada beberapa orang yang hadir. Kemudian dia mengambil barang-barangnya dan masuk ke kamar mandi. Hampir 1 jam lagi, setelah Li Fugui keluar dari kamar mandi, dia telah sepenuhnya berubah menjadi Cao Xiaozeng. Hua Duo telah melihat kekuatan keterampilan penyamaran Li Fugui sebelumnya, tetapi Xiao Chan, Chang Sun Feng dan yang lainnya belum pernah melihat keterampilan ajaib seperti itu di dunia ini. Keduanya mendekati Li Fugui dengan mulut setengah terbuka. Li Fugui berbicara, dan bahkan suaranya persis sama dengan suara Cao Xiaozeng, "Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat, jika kamu melihatnya lagi, itu akan membutakan matamu." Kata-kata ini jatuh ke tanah. Xiao Chan dan Chang Sun Feng mengacungkan jempol pada Li Fugui. Li Fugui tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Bagaimana, jika aku pergi menemui adikku seperti ini sekarang, bisakah Husi tidak mengizinkanku melihatnya?" Hua Duo mengangguk saat ini dan berkata, "Aku pasti akan membiarkanmu melihatnya, tapi setelah bertemu mereka, tahukah kamu seperti apa hubungan normal antara Husi dan Cao Xiaozeng? Seperti apa percakapan mereka berdua?" Li Fugui tidak peduli dengan hal ini. Bagaimanapun, selama Husi tidak mengenalinya secara langsung. Adapun Husi, apa yang akan terjadi bahkan jika dia kemudian menyadari bahwa paman mertuanya berpura-pura menjadi orang lain, saat itu, dia juga mendapatkan kabar yang diinginkannya. Pikirkan ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya biasa mengumumkan pemakamannya, dan saya tidak mencari masalah. Saya hanya akan bertindak sesuai situasinya." Dia menjatuhkan kata-kata itu. Li Fugui berkata kepada Xiao Chan, "Xiao Chan, jangan berdiri di sana dengan bodoh. Cepat siapkan mobilnya. Juga, lakukan manipulasi dengan pelat nomornya." Xiao Chan berkata sambil tersenyum bahagia, "Aku mengerti. Paman, jangan khawatir. Aku ayo pergi. Aku baru saja mendapatkan sepotong batu Yuan, sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh Xiao Chan sebelumnya. Tetapi sekarang, mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia?" Setelah Xiao Chan pergi, Hua Duo dan Tantai Zixuan sama-sama memiliki ekspresi kekhawatiran di wajah mereka. Kedua gadis itu memandang Li Fugui dan berbisik, "Fugui, kamu harus berhati-hati setelah pergi ke sana. Jangan gegabah jika terjadi sesuatu. Apakah kamu tahu?" Li Fugui bersumpah, "Jangan khawatir. Sepertinya aku belum pernah melihat dunia sebelumnya. Tunggu saja aku di sini. Jika ada berita, aku akan meneleponmu dan memberitahumu." Setelah mengatakan itu, Li Fugui memandang Chang Sun Feng dan dengan santai berkata, "Setelah saya pergi,
Anda akan memberi saya batu yuan untuk berlatih dengan baik. Anda tahu, saya akan melihat hasilnya setelah saya kembali. Jika Anda tidak dapat menembus tahap tengah dengan Yuan Stone, maka kamu sungguh sia-sia dan tidak layak menjadi cucuku. Chang Sun Feng berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, Guru, saya pasti akan bekerja keras." Setelah menerima jawaban ini, Li Fugui hanya menepuk bahu Chang Sun Feng, lalu berbalik dan pergi. Pukul 3 sore, di pintu masuk Villa Hu Manor, ketika Xiao Chan memarkir mobil, para budak keluarga Hu berkumpul dan melihat ke mobil bersama. "Siapa? Apa yang kamu lakukan?" Sebelum Xiao Chan bisa berkata apa-apa, Li Fugui keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu. Berkata dengan wajah gelap, "Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik siapa aku." Ketika mereka berdua melihat bahwa Cao Xiaozeng yang datang sendiri, mereka terkejut dan membungkuk cepat. "Maaf, Tuan Cao, kami buta. Kami akan membukakan pintu untuk Anda sekarang." Li Fugui mendengus dingin, mengerutkan kening dan berkata, "Tidak perlu. Parkir mobil di luar dulu, saya akan masuk dan mengucapkan beberapa patah kata kepada adikku lalu pergi." Ketika kedua budak itu mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Tuan Cao, tunggu sebentar, jangan cemas, kamu tahu sifat majikan kedua kita. Jika kamu tidak membuat janji terlebih dahulu, jika kamu pergi ke sana, tidak." "Tunggu," pihak lain selesai berbicara. Li Fugui melambaikan tangannya dan menamparkan wajah budak itu, membuatnya terhuyung-huyung. Lalu dia melangkah maju, menginjak dada budak itu, dan berkata dengan keras, "Sial, kenapa aku tidak datang menemui adikku? Apakah kamu ingin membuat janji, kamu bisa memimpin jalan untukku? Atau aku akan menginjak-injakmu sampai mati hari ini? Bagaimanapun, keluarga Cao kami memiliki banyak anjing sepertimu. Sungguh besar, aku akan memberikan beberapa anjing keluarga Cao kepada keluarga Hu." Kedua budak itu langsung ditekan oleh momentum Cao Xiaozeng. Meskipun keduanya tahu bahwa mereka mungkin akan dihukum oleh tuan kedua dari keluarga jika mereka melakukan ini sekarang. Jika mereka tidak melakukan ini sekarang, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Sadarilah ini, mereka berdua hanya bisa mengangguk dengan cepat dan berkata, "Baiklah, kami akan menunjukkan jalannya, silakan maju." Dari luar, area kediaman keluarga Hu tidak terlihat terlalu besar, namun ketika mereka masuk ke dalam, Li Fugui menyadari bahwa orang kaya ini tidak tinggal di tempat kecil. Semula ia mengira jarak antara ketiga villa tersebut hanya 180 meter, namun setelah mendekat, ia menemukan bahwa jarak antara ketiga villa tersebut setidaknya 500 meter. Area lain di tengah villa merupakan paviliun dan aliran air yang dirancang dan didekorasi khusus oleh ahli Feng Shui. 10 menit penuh kemudian, Li Fugui baru saja dibawa ke pintu villa tempat Hu Xi berada oleh dua orang budak. Dia berhenti dan memandangi villa 5 lantai bergaya barat di depannya. Seluas hampir 1000 meter persegi, dia masih merasa sedikit tidak puas. Dia mengira vilanya di desa Xiaoxi cukup megah, tetapi ketika dia datang ke ibu kota, dia menyadari bahwa orang kaya di sini sungguh megah. Saat Li Fugui berhenti untuk menonton, salah satu budak bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan Cao, bagaimana kalau saya masuk dan memberitahu Anda sekarang?" Li Fugui tidak terbiasa dengan kedua budak ini. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan menendang budak yang sedang berbicara. Lalu dia mengerutkan kening dan mengutuk, "Apa rahasianya? Nenek bodoh, aku akan menemui adikku. Apakah kamu memerlukan rahasiamu? Apa yang kamu lakukan?" Melihat, "Cepatlah, keluar dari sini," kedua budak itu tidak berani membantah. Seperti kata pepatah, saat memukuli anjing, itu tergantung pemiliknya. Pria di depanku akan menjadi kepala keluarga Cao mulai sekarang. Meskipun Cao Xiao terkadang bukan seekor anjing di keluarga ini. Tapi kenapa? Aku punya kakak yang baik,
Jadi saat dihadapkan pada teguran Li Fugui, keduanya segera mundur tanpa menoleh ke belakang. Setelah keduanya pergi, Li Fugui kemudian melangkah melewati pintu. Namun, begitu dia memasuki villa, semburan jeritan kesakitan terdengar dari lantai 2. Beberapa pelayan yang sedang membersihkan lantai pertama membeku ketika mereka melihat Cao Xiaozeng datang, saling memandang dengan ekspresi wajah mereka, itu penuh dengan kegelisahan. Li Fugui mengerutkan kening, melihat sekeliling ruangan, lalu menunjuk ke arah para pelayan dan berkata terus terang, "Berlututlah di samping sofa." Bagaimana para pelayan ini tahu apa yang sedang terjadi? Saya melihat dahi pria di depan saya ditutupi garis-garis hitam. Beberapa orang hanya bisa dengan cepat mengikuti instruksi Li Fugui dan berlutut di depan sofa. Ketika Li Fugui sampai di tangga dan hendak naik ke atas, dia tidak ingin bertemu dengan seorang pria yang sedang berjalan ke bawah. Saat pria itu melihat Li Fugui, dia juga terkejut, tetapi dia segera sadar dan dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan Li Fugui. "Jalan keluar Fugui, Tuan Cao. Mengapa kamu ada di sini? Ayo jalan-jalan, ayo turun dan minum teh dulu. Tuan kedua kita sedang merawat nenek kedua," kata Qi Kuaichuo. Dengan kata-kata ini, hampir cukup untuk menipu orang bodoh. Bagaimana Li Fugui bisa mempercayai kebohongan pria ini? Tanpa pikir panjang, dia mengulurkan tangan dan menamparkan wajah pria itu. Kekuatan tamparan ini bisa dibayangkan. Pria itu terhuyung dan terjatuh dari tangga. Li Fugui dengan cepat melangkah maju, dan sebelum pria itu sadar, dia menariknya dan menamparkan pipinya yang lain. Setelah dua tamparan itu jatuh, Li Fugui mengerutkan kening dan memarahi. "Pengobatan? Saya akan mengobati penyakitmu dulu hari ini." Li Fugui menembak dengan marah ke arah wajah pria di depannya. Sebelum pria itu sempat berteriak minta tolong, dia ditampar beberapa kali oleh Li Fugui dan terjatuh hingga tak sadarkan diri ke tanah. Setelah pria itu jatuh ke tanah, Li Fugui melirik ke lantai 2. Lalu dia mengerutkan kening dan berjalan ke atas dengan cepat. Namun ketika dia benar-benar sampai di lantai 2 dan mengikuti suara tersebut untuk menemukan pintu kamar tempat Husi dan Cao Xiao berada, pemandangan di depannya masih mengejutkannya. Bahkan ketika aku memukuli Li Fugui sampai mati, aku tidak menyangka akan ada orang yang tidak tahu malu dan kejam di dunia ini. Saya melihat pintu kamar di depan saya terbuka, dan berdiri di luar pintu lebih dari selusin pelayan dan budak rumah tangga, pria dan wanita, dengan wajah pucat dan sedikit rasa takut. Mereka bahkan menundukkan kepala dan tidak berani melihat ke dalam ruangan. Li Fugui dengan cepat sampai di pinggiran kerumunan. Ada total 4 orang di ruangan itu, 2 budak rumah tangga, ditambah Husi dan Cao Xiao yang digantung terbalik di udara. Cao Xiao mengenakan pakaian baru kaisar, kulit di tubuhnya dipenuhi bekas luka. Kebetulan ada baskom berisi api arang di bawah kepalanya. Husi sedang duduk di depan api arang dengan baskom berisi tepung di sebelahnya. Setelah orang ini mengambil segenggam tepung, dia langsung melemparkannya ke arah api arang. Tepung menyebar dan tersulut oleh api arang dengan keras, bola api menyelimuti kepala Cao Xiao. Adapun 2 budak rumah, mereka memegang tali di belakang untuk mencegah Cao Xiao jatuh langsung ke dalam api arang. Ketika Li Fugui melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Mengambil napas dalam-dalam, dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, dan berjalan melewati kerumunan selangkah demi selangkah. Baru setelah memasuki ruangan, dia berbalik dan berkata kepada para pelayan dan budak rumah tangga yang mengawasi di pintu, "Keluar, semuanya, pergi ke lantai pertama dan berlutut untukku." Ketika kedua budak yang menyeret Cao Xiao ke dalam ruangan melihat Cao Xiaozeng, mata mereka langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Cao Xiao sedang sekarat dan membuka matanya, tapi dia hanya melirik ke arah Cao Xiaozeng dan menutup matanya lagi tanpa ekspresi di wajahnya.
Ketika Husi mendengar suara Cao Xiaozeng, wajahnya tenang. Dia menoleh, menatap Cao Xiaozeng, dan kemudian berkata dengan ringan, "Saudaraku, apakah kamu di sini?" Kata-kata ini sepertinya tidak keluar dari seseorang, itu keluar dari mulutnya, tetapi rasanya seperti dimuntahkan dari mulut setan. Tidak ada emosi, dan tidak ada jejak kemanusiaan. Li Fugui tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi melangkah maju selangkah demi selangkah, pertama-tama dengan lembut melepaskan Cao Xiao dari tali. Kemudian dia memeluk Cao Xiao dan berjalan ke samping tempat tidur. Untuk memastikan bahwa Cao Xiao tidak kehilangan nyawanya, dia segera mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan pertama-tama menyuntikkan vitalitas ke dalam Cao Xiao untuk melindungi jantungnya. Cao Xiao selalu menutup matanya. Namun ketika Li Fugui menyuntikkan vitalitas ke dalam tubuhnya, gadis itu tetap tidak bisa menahan tangisnya. Li Fugui dengan lembut meletakkan Cao Xiao di tempat tidur ketika dia berbalik dan melihat keluar pintu. Beberapa pelayan telah pergi, tetapi sebagian besar budak masih berdiri di depan pintu. Bagaimanapun, Husi tidak memberi perintah apapun saat ini, jadi mereka tidak berani pergi dengan mudah. Jika orang ini pergi, merekalah yang akan menderita saat Cao Xiaozeng pergi. Ketika Husi melihat ekspresi wajah Cao Xiaozeng di depannya, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, memutar kursi roda, dan melambai kepada para budak di pintu. "Aku akan membiarkanmu turun dan berlutut. Pergilah cepat turun. Kenapa kamu masih berdiri di sini?" Mendengarkan Hu setelah mengatakan ini, para budak rumah ini turun dan berlutut dengan patuh di ruang tamu di lantai pertama. Li Fugui perlahan sampai ke pintu. Setelah menutup pintu, dia melirik kedua budak di depannya yang baru saja menarik tali. Sekilas saja, kedua budak rumah itu dengan cepat berlutut di tanah. Li Fugui tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mendekati kedua budak itu selangkah demi selangkah. Sebelum dia bisa menghubungi mereka, mereka buru-buru meminta maaf, "Tuan Cao, kami salah. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong lepaskan kami." "Benar." Pada saat ini, Husi berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, mereka berdua berinisiatif memegang tali untukku." Li Fugui benar-benar dapat melihat bahwa kedua orang ini dipaksa. Lagi pula, dalam keluarga seperti keluarga Hu, status budak rumah tangga biasa tidak berbeda dengan status anjing. Belum lagi sang majikan kini meminta mereka menarik talinya. Meski disuruh makan kotoran, mereka tetap melakukannya. Namun demikian, Li Fugui masih mengulurkan tangannya, menarik kedua orang itu ke atas dan menyeret mereka ke anglo, lalu berkata kepada mereka satu persatu, "Makan." Keduanya tercengang, dia mengangkat kepalanya, matanya penuh ketakutan, dan bertanya pada Li Fugui dengan gemetar, "Tuan Cao, makan ini. Tolong, kami tidak berani makan ini." Li Fugui berkata dengan dingin, "Semua orang makan itu sepotong, atau aku akan menggantungmu sekarang dan membiarkanmu merasakannya juga." Husi tampak tertarik, meletakkan satu tangan di dagunya, dan senyuman jahat muncul di wajahnya yang cantik. "Makanlah dengan cepat. Kamu mengapa tidakkah aku ingat kalau benda ini masih bisa dimakan?" Beraninya kedua budak ini tidak patuh, untuk tetap hidup. Mereka hanya bisa mengulurkan tangan, mengedarkan vitalitas dalam tubuh, menekan rasa sakit yang hebat, mengambil api arang yang terang, dan memasukkannya ke dalam mulut. Dalam sekejap, suara klik terdengar dari dalam ruangan. Setelah masing-masing dari mereka menelan sepotong arang, mereka jatuh ke tanah, mencengkeram leher mereka dan berguling. Li Fugui hanya mengerutkan kening dan mengutuk, "Keluar, turun dan suruh orang-orang di lantai pertama untuk berlutut dengan patuh kepadaku." Sialan, aku ingin melihat hari ini apakah orang-orang di keluarga Hu memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Meski keduanya kesakitan, mereka ingin hidup. Namun untungnya, nyawa mereka terselamatkan. Setelah mereka berdua keluar,
Li Fugui mendatangi Husi. Ketika tatapan dinginnya tertuju pada wajah Husi, Husi tersenyum dan berkata, "Saudaraku, mengapa kamu menatapku seperti ini?" "Haha, tidak. Apakah Caomu keluarga mengatakan itu? Selama saya tidak memilih untuk bercerai, saya dapat memperlakukannya sesuka saya. Selama bertahun-tahun, saya telah mematuhi kesepakatan antara kedua keluarga kami, dan saya belum menceraikannya sampai sekarang." Li Fugui mencibir. Dia tidak terburu-buru menjawab kata-kata Husi. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Xiao Chan. Begitu panggilan tersambung, Li Fugui berkata kepada Xiao Chan, "Kembalilah dulu, siapkan air panas, dan bantu saya membeli 1 set jarum perak dari klinik pengobatan tradisional Tiongkok terdekat. Saya ingin menggunakannya." Kata Xiao Chan kepada Li Fugui. Tentu saja, dia mematuhi instruksinya. Setelah mendengar janji Xiao Chan, Li Fugui meletakkan ponselnya, lalu menatap Husi dan berkata, "Jadi, kamu telah menyiksanya seperti ini selama ini." Pada saat ini, Husi juga menyadari ada yang tidak beres dengan situasinya. Benar sekali. Dia mengerutkan kening dan melihat dengan hati-hati ke arah Cao Xiaozeng di depannya. Meskipun dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pria di depannya, dia tidak tahu di mana masalahnya untuk sementara waktu. Tepat ketika Husi penasaran, Li Fugui berjongkok di depan Husi dan berkata sambil setengah tersenyum, "Anak tua, karena kamu bukan manusia, maka saya bukan manusia hari ini. Apakah kamu pikir kamu bisa menyiksa orang? Haha, biar ku beritahu kamu sekarang, apa itu? Itu disebut penyiksaan." Dia menyelesaikan, Li Fugui mengulurkan tangannya dan langsung menyegel titik akupuntur Husi. Setelah membiarkan Husi duduk di kursi roda seperti patung kayu, dia berdiri dan mengeluarkan plester penyembuhan yang dibawanya dari pelukannya. Dia berjalan ke tempat tidur dan menempelkan plester pada luka Cao Xiao. Segera setelah itu, dia mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit lagi dari tubuhnya. Setelah membantu Cao Xiao berdiri, dia menuangkan cairan induk Black Spirit ke dalam mulut Cao Xiao. Di depan Husi, setelah Li Fugui menyelesaikan dua hal ini, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan mengedarkan vitalitasnya, memungkinkan Cao Xiao pulih dengan cepat. Qi Kuai Kui hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Cao Xiao, yang awalnya sekarat, secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya. Yang paling penting adalah kulit Cao Xiao yang dipukul secara ajaib mulai sembuh. Setelah Li Fugui selesai melakukan ini, dia mendekat ke telinga Cao Xiao dan berkata dengan serius kepada Cao Xiao dengan suaranya sendiri, "Kakak, jangan bergerak dulu. Aku akan membawamu keluar dari sini nanti." Mata Cao Xiao berbinar. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan suara, dia masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat dari tempat tidur dan mencoba mencekik Husi sampai mati. Bersambung.